صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah lagi dekatmu dengan Allah. Hadirin, sudah semestinya dengan tambahnya umur seseorang ini harusnya tambah memikirkan akhirat. Karena hakikatnya dengan tambahnya umur seseorang ini akan menjadi dekat pada persoalan agung, yaitu soal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, dikala itu manusia akan dinilai. Ketika seorang mau sowan kepada Allah, maka disitulah nilainya. Apakah dia ini orang yang layak untuk dimuliakan, apa orang ini orang yang tidak layak untuk dimuliakan. Alamannya orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh baginda Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mati dan dia yakin sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT, maka dia masuk surga. Hati betul-betul yakin sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Atau dikatakan lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Padahal siapa akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka orang ini adalah penduduk surga, ahli surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat baginda Nabi ini kelihatannya simpel, mudah, dan ketika kita masih hidup mudah kita untuk diucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi dalam keadaan seseorang sakaratul maut, di waktu itu dia mendapati ujian-ujian. Dalam kondisi kehausan dia diuji. Setan-setan akan datang memberi minum tipuan kalau mau keluar dari agama Allah. Ada ujian sana, ada ujian dunia, ada ujian berbagai macam ujian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita ingin melihat akhir dari hayat kita ini apa yang akan kita ucapkan, timbangannya bukan ketika kita sedang sehat kayak seperti ini. Timbangannya bukan ketika kita dalam kondisi longgar kayak seperti ini. Tetapi timbangannya kalau kita dalam kondisi sudah kepepet, tidak punya uang, umpamanya kondisi butuh sekali dengan perkara dunia, maka hadirin, apakah kita masih memikirkan urusan agama, atau kita tinggalkan agama demi untuk mendapatkan dunia, walaupun dunia itu datangnya dengan cara yang haram? Itulah timbangan kita.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita kepepet, kemudian kita tinggalkan arahan-arahan agama, dalam kondisi hawa nafsu kita pengen banget, kemudian kita tinggalkan larangan-larangan agama, kita amalkan larangan-larangan agama, maka kita dalam kondisi bahaya. Artinya urusan dunia lebih kita pentingkan daripada urusan akhirat. Artinya perintah-perintah Allah lebih kita pentingkan daripada perintah-perintah nafsu kita dan perintah-perintah setan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, kalau kita dalam kondisi seperti ini, maka diri kita dalam kondisi bahaya. Di waktu dalam keadaan sakaratul maut, bisa ada iming-iming nafsu, ada iming-iming setan, ada iming-iming dunia. Mampukah kita bertahan untuk berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itulah waktunya. Maka pertimbangannya adalah dalam kondisi kita ini sudah kepepet, apakah masih berpegang pada agama atau tidak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hebat sebelum kita ini, para sahabat, para siddiqin, para syuhada dan salihin, mereka ini orang-orang yang telah mampu mengesampingkan tuntutan-tuntutan dirinya, kepinginan-penginan nafsunya, dan membuang semua godaan setan demi menjaga, yaitu mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kondisi beliau ini mau dibunuh oleh orang-orang kafir, tubuhnya sudah dicincang-cincang, disayat sini, disayat situ. Maka satu orang kafir telah datang kepada Khubayb. Dia berkata, wahai Khubayb, maukah kamu aku lepaskan pulang, tak bebaskan? Sudah bebas begitu saja, asal kamu harus meninggalkan agama Islam. Asal kamu mau menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Khubayb mengatakan, walaupun baginda Nabi ini harus ditusuk dengan satu tusukan duri saja dan aku kamu bebaskan dalam kondisi yang seperti ini, maka aku tidak akan berbuat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sangat membutuhkan keselamatan dirinya, diiming-iming untuk dibebaskan, hanya disuruh untuk keluar dari agama saja, dan tidak ada orang tahu mungkin kalau dia sedang keluar dari agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, baginda Nabi ditusuk duri gitu saja dan aku kamu lepaskan, maka aku tidak akan berbuat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti inilah orang yang imannya mantap. Mereka berani bukan hanya mengorbankan hartanya, tapi berani mengorbankan jiwanya demi untuk menjaga imannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi genting. Sedangkan sakaratul maut kurang lebihnya juga seperti itu, kondisi begitu genting dan banyak iming-iming dari setan, dari nafsu, dari dunia. Sedangkan pada waktu itu kita harus diuji, milih iman atau milih dunia, milih iman atau milih godaan setan dan nafsu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang persiapkanlah dan biasakanlah apa saja mendahulukan urusan agama dan menaruh belakang urusan yang lain. Urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat, itulah yang harus dipentingkan. Sedangkan urusan yang lain telah di belakang. Sebelum menyelesaikan urusan ibadahnya, sebelum menyelesaikan urusan akhiratnya, maka jangan lagi urusan-urusan dunia. Urusan dunia itu mudah, kita sedang di dunia. Tapi urusan akhirat, kalau kita tidak betul-betul
sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita untuk bisa sampai ke kemuliaan akhirat sana. Hanya diri kita sendiri saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita di dunia ini, yaitu dengan dipertemukan dengan satu bulan yang mulia, bulan Ramadan. Siapa saja yang mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar yang tidak akan dapat didapatkan lagi pada hari-hari yang setelahnya Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini juga ujian. Dikala orang-orang yang tidak beriman dan ahli dunia dan orang yang suka melampiaskan nafsunya, mereka tidak mau berpuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah kasih hidayah kepada diri kita ini sehingga kita mampu berpuasa walaupun harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Di waktu malam Allah telah kasih hidayah kita sehingga kita bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Hadirin, sedangkan orang-orang lain tidur dengan nyenyaknya. Latihan-latihan yang seperti ini akan menguatkan hati. Dan juga latihan ini juga akan menjadikan kita tabah ketika menghadapi yaitu akhir hayat kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak latihan-latihan lagi. Di antaranya yaitu membayarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi seluruh orang Islam yang akil balik untuk membayarkan zakat. Menzakati, membersihkan dirinya dengan membayar membayar zakat yang diberikan dari orang-orang kayanya dan diberikan kepada orang-orang dhaifnya, orang-orang fakir dan miskinnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan membayar zakat telah ditentukan oleh Allah. Dan zakat ini harus diberikan kepada siapa, itu pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang boleh mengambil zakat. Tetapi orang-orang yang ditentukan oleh Allah sajalah merekalah yang berhak, mustahik untuk mengambil zakat ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah zakat dan berikan zakat kepada orang yang berhak. Jangan sampai kita mengambil barang-barang yang sebetulnya bukan hak kita dan Allah tidak memberikan itu kepada diri kita. Kemudian kita ngambil begitu saja. Seperti ada beberapa kampung yang mereka membayarkan zakat dengan caranya sendiri, tidak dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah. Sehingga zakat dikumpulkan. Begitu dikumpulkan dibagi rata. Apa gunanya kalau begitu? Yang zakat juga yang itu, yang dikasih juga itu lagi. Bolak-balik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini juga tidak benar. Sehingga orang kayanya, orang miskinnya, orang fakirnya semua disamakan, semuanya pengen bagian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan untuk melampiaskan nafsu, tetapi ini adalah ujian bagi Allah. Orang yang tidak perlu zakat, maka tidak perlu minta zakat. Kalau itu bukan haknya, maka telah memakan perkara yang bukan haknya, dan itu akan ada hisabnya nanti di akhirat juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kalau sebelumnya sudah ada pendataan namanya, sehingga zakat ini bisa diberikan kepada para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira pada zaman sekarang di kampung kita ini hampir tidak ada orang yang tidak punya makanan pada hari itu, kelebihan makanan pada hari itu, meski ada kelebihan, sehingga hampir semua orang mestinya harus membayarkan zakat. Jangan pula kita mengatakan aku ini tidak punya, sehingga aku tidak perlu membayarkan zakat. Kalau kamu nanti sudah dapat beberapa zakat, sehingga kamu juga bisa membayarkan zakatmu kepada orang lain juga.
Itu pun juga begitu. Bahkan tabatul, gantian, yang sana berikan sini, yang sini berikan sana, itu pun juga diperbolehkan. Hadirin, demi apa? Demi membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita ini. Biar diterima puasa kita ini oleh Allah SWT. Biar diterima semua amalan-amalan kita ini oleh Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jangan lupa, dan zakat ini pun bisa dibayarkan mulai sekarang. Tidak harus nunggu-nunggu lagi. Kenapa harus nunggu-nunggu kalau bisa sekarang? Kita tidak tahu kapan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke sana, ke akhirat sana. Kalau kita bisa amal lebih cepat, maka itu lebih baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sekarang masih ada beberapa hari dari bulan Ramadan ini. Janganlah kalau kita sudah mendapati seumpama Lailatul Qadar, kemudian sudah waktunya kita ini istirahat. Hadirin, kalau kita betul-betul ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka tentu saja tidak akan membiarkan perkara yang betul-betul berharga yang hanya tinggal sedikit, yaitu tinggal 3 hari atau 4 hari ini saja. Kita tinggalkan begitu saja, hadirin, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa pada hari-hari akhir ini. Tentu saja kita akan merasa rugi dalam urusan dunia. Kalau masih tinggal sedikit pun kita tidak mau, mesti kita ambil semuanya. Iman-iman katanya. Bagaimana dalam urusan akhirat? Ini masih tinggal sedikit, dan sedikit itu di akhirat adalah banyak. Ramadan 2 hari 3 hari ini adalah begitu banyak. Kalau kita bisa diterima amalan kita di akhir Ramadan sehari 2 hari ini, maka hadirin yang dimuliakan, itu sudah cukup untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia nanti di akhirat sana. Kalau diterima oleh Allah SWT, maka jangan sia-siakan hal seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah pada diri kita, kita bukakan hati kita, sehingga yang kita senangi adalah menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga kita jadikan urusan agama, urusan akhirat, urusan ibadah sebagai urusan yang utama pada kehidupan ini. Dan sehingga urusan-urusan yang lain ditaruh belakang sana, tidak ditaruh di depan. Ja'alallahu minal faizin al-amin. Wa adkhalana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. ارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت
اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. اللهم ابعث فينا سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.